ada warga saya ya. Ya, siap. Pak Wakapolres, saya telepon Kapolres di sini nggak ada. Saya dicegat sama orangnya Luki Hakim. Bukan dicegat, Bu. Saya teruntuk Ibu Nina yang terhormat. Menurut saya, yang saya lihat dari video, ya saya manusia awam ya Bu, nggak ngerti. Nah, di situ saya rasa Bapak Luki Hakim tidak memprovokasi rakyat Indramayu, bahkan hampir seluruh rakyat Indonesia yang memantau video-video yang beredar tentang Ibu yang memojokkan bahwa timnya Bapak Luki Hakim yang memporak-porandakan atau mencegal, yang katanya Ibu mencegal lagi patwal gitu ya. Nah, tapi Ibu ya, saya lebih kesarankan seperti ini Bu, daripada sebenarnya kalau misalnya dibilang provokasi, Ibu menuduh Bapak, diduga ya Ibu dari omongan Ibu barusan seperti menuduh Bapak Luki Hakim yang memojokkan Ibu atau memprovokasi masyarakat. Harusnya kalau ada memprovokasi artinya Bapak Luki Hakim kan berada di tempat. Masalahnya kan Bapak Luki Hakim tidak berada di tempat, dan masyarakat dengan secara sadar melakukan tangan seperti ini yang kemungkinan bisa jadi masyarakat tidak mengetahui apakah itu mobilnya Ibu atau mobilnya Bapak Luki Hakim. Seperti itu menurut saya ya Bu ya. Memang kalau kita nih kelahiran Agustus ini memang suka kali buat kayak mana caranya kita biar menang gitu biasanya. Oke, itu aja sih Bu yang menurut saya lihat. Saya bukan warga Indramayu dan saya yang melihat dengan mata kepala sendiri menurut video yang beredar dengan banyak versi. Harusnya itu tidak seperti itu, dan bahkan ada relawannya Ibu yang mengatakan playing victim. Harusnya sih itu tidak playing victim Bu, karena videonya sudah jelas menurut saya, karena videonya itu kan berbagai sisi nih. Ada sisi belakang dari Bu Nina, sisi dari depan Bu Nina, dari samping, begitu. Jadi tidak ada rasanya. Bahkan Ibu banyak nyerocos gitu. Saya anaknya Dai Bakhtiar nih. Mohon maaf ya Bu, kalau misalnya bawa nama Bapak nih, apalagi Bapak kita punya pangkat mungkin atau mantan jenderal atau apalah gitu di daerah kepolisian misalnya kayak gitu, atau daerah di militer gitu kan, udah kayak zaman masyarakat gitu loh. Kalau masyarakat yang awam, maaf ya Bu, kita yang SDM rendah masyarakatnya kan kadang-kadang kalau panik ditangkap polisi kan kita langsung nyebut kan kita backingan kita gitu, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Saya anaknya si Anu kan gitu. Nah, maksud saya gini Bu, Ibu dari situ aja sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Artinya apa? Mencari backingan di saat Ibu menghadapi masalah lah. Gimana Ibu mau menghadapi masalah Indramayu sedangkan masalah Ibu saja menghadapi rakyat, Ibu sudah bawa nama-nama Bapak. Lah, kalau masyarakat ibaratnya kena tilang polisi nih, contoh ya, kena tilang polisi, Bapak saya si ini, supaya kita nggak jadi ditilang. Nah, begitupun sebaliknya, kok Ibu dengan mudahnya, dengan lantang untuk mengatakan, mencopot jabatan yang seperti itu, mutasi dan segala macamnya. Jadi menurut saya sih Bu, mending lebih ke introspeksi diri aja sih. Ada satu TikTokers tadi yang bilang begini, sebaiknya memang kalau Ibu Nina, kalau memang ada rakyat mengacungkan kayak gini, berarti banyak loh Bu yang mengeluh atau tidak suka dengan kepemimpinan Ibu selama Ibu jadi bupati. Tetapi ini kan Ibu masih jadi bupati, artinya Ibu turun dengan mengambil simpati masyarakat. Ibu turun, kenapa mereka sampai mengacungkan begini? Satu. Kedua, kalau memang mereka mengacungkan seperti ini, artinya mereka tidak ingin lagi Ibu jadi bupati. Artinya berarti Ibu yang harus introspeksi ke masyarakat. Lalu Ibu katakan, emang selama saya jadi bupati, apa yang kurang dari cara kepemimpinan saya? Harusnya Ibu berkata seperti itu. Ibu harusnya nyari tahu ke masyarakat. Begitu atau Ibu.
Nah, terus kemudian kan Ibu ya, itu untuk masukan aku ke masyarakat gitu ya, dilihat dari kondisi tadi. Yang kedua, buat abangku, Abang Lucky Hakim, aku ngefans banget sama kamu dari dulu, di zaman kamu masih artis. Kan sampai jatuh tuh handphoneku. Sampai jatuh kan. Di zaman kamu artis FTV abang, jadi sampai jatuh loh handphoneku. Di zaman kamu artis FTV, aku ngefans banget. Nah, menurutku bang, memang udah bagus kamu menanggapi tuduhan-tuduhan seperti itu. Menurut saya, kamulah yang paling tahu bagaimana mengatasi permasalahanmu antara kamu dengan Ibu Nina. Nah, tapi menurut aku abang Lucky, menurutku sudah tidak perlu kamu menanggapi urusan-urusan Ibu Nina. Mending kamu fokuslah ke kampanye kamu, terus kemudian fokus ke masyarakat, fokus ke yang lain. Walaupun yang lain berusaha untuk menjatuhkanmu, tapi paling tidak masyarakat sudah menaruh harapan kepadamu, udah menaruh kepercayaan kepadamu bahwa kamu layak jadi pemimpin bagi mereka. Yang semoga itu akan menjadi amanah baru untuk kamu Bang Lucky, supaya abang tuh bisa lebih baik lagi dari bupati sebelumnya, yang mungkin menurut survei Bang Lucky yang yang turun ke masyarakat menanyakan keluhan-keluhan, yang itu semua sudah dicatat. Nanti ketika sudah jadi bupati, abang tinggal bergerak dan melaksanakan tugas itu. Dan satu lagi ya Ibu Nina, harusnya sih biasanya kebanyakan orang mau mencalonkan itu harusnya kan mencari kejelekan dari bupati sebelumnya atau pemimpin sebelumnya, biasanya itu strategi. Nah, Ibu Nina coba cari kejelekannya Bapak Lucky itu apa, gitu loh. Coba dicari kalau memang mau cara seperti itu ya, gitu. Tapi kalau memang mau sportif, ya udah, Ibu Nina harusnya dengan cara yang bersih. Ibu Nina harus turun ke bawah, Ibu Nina harus merangkul. Namanya pemimpin, seorang leadership, yaitu adalah merangkul bawahannya, rakyatnya, manusia-manusia yang ada di bawahnya, yang di bawah kepemimpinannya. Setahu saya sih, kalau orang jiwa leadership sih seperti itu. Nah, kalau dilihat dari cara Ibu Nina seperti ini, rasanya jiwa leadershipnya sudah tidak ada lagi di sana. Seperti itu Ibu Nina. Mohon maaf jika aku salah ya, tapi ini menurut pandangan saya sebagai warga yang di luar dari Indramayu, gitu, yang saya lihat beredar di media sosial. Oke, kalau misalnya tuduhannya, oh ini ya kerjaan timnya Lucky Hakim misalnya, atau tim Lucky Hakim membuat saya jelek namanya. Ya sekarang gini aja deh Bu, kalau memang Ibu tidak mau jelek nama Ibu, kenapa Ibu terpancing atau terprovokasi? Harusnya yang jadi pemimpin itu, sebagai jadi pemimpin, nggak boleh dong terprovokasi apapun isu-isu yang berada di luar sana. Kalau Ibu aja udah kesentil sedikit aja langsung emosi, lah apalagi yang lain Bu. Sedangkan Ibu harus memperjuangkan perut warga Indramayu, Ibu harus memperjuangkan desa Indramayu, warga Indramayu. Kalau urusan begitu aja Ibu emosi, apalagi sampai bawa nama Bapak, aduh, berarti Ibu nggak bisa dong menyelesaikan masalah Ibu sendiri, apalagi masalah warga Indramayu. Memang Ibu betul, kalau orang lagi marah itu, ininya nggak ada, ini nggak kepake, karena ini udah meluap-luap. Jadi, yang perlu diperbaiki adalah ini. Berarti Ibunya belum sabar, Ibunya belum tenang. Kalau misalnya orang pemimpin yang tenang dalam menghadapi masalah, seharusnya itu adalah yang menjadi pemimpin sejati, dan itu yang akan dipilih, dan itu yang dilihat masyarakat. Kalau misalnya, ya kita tunggu saja ya, semoga Ibu Nina bisa memperbaiki citra Ibu Nina dengan sebaik-baiknya, dengan mengambil hati masyarakat lagi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tanpa harus menyebutkan nama Bapak dan marah-marah. Tahu kan orang Indonesia kalau udah marah-marah itu kayak males orang lihatnya gitu, apalagi milih gitu loh Ibu. Itu saran dari aku, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan buat Bang Lucky Hakim, semangat, maju terus, mudah-mudahan menang. Bye bye.